Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali menjumpai saudara dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Kejadian 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Iman yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca keseluruhan cerita ini atau keseluruhan narasi ini, maka kita akan melihat ketika firman ini datang kepada Abraham, Abraham melakukan firman itu, dan konsekuensi dari firman ini yang dilakukan oleh Abraham adalah Abraham rela untuk mengganti sesuatu yang pasti dengan sesuatu yang tidak pasti. Mari kita pikirkan saudara, Abraham saat itu sudah punya anak. Dia sudah punya anak tunggal, anak laki-laki, anak yang begitu dikasihinya, dan anak itu akan melahirkan keturunan baginya, sehingga keturunannya akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tetapi tiba-tiba firman ini datang kepada dia, ambillah anakmu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana. Di sini saudara, Abraham taat kepada firman Tuhan, dan ketaatan Abraham itu menyebabkan dia harus mengganti sesuatu yang pasti dengan yang tidak pasti. Inilah iman yang besar. Inilah iman yang sejati. Iman yang membuat kita mampu untuk menjelajah ke depan. Iman yang membuat kita mampu untuk menerobos ke depan, sekalipun yang di depan belum pasti atau belum ada harapan. Disinilah kita melihat iman yang besar dari Abraham. Dan ketika firman ini datang kepada Abraham, ambillah anakmu yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Abraham melakukan tanpa bertanya. Kalau kita melihat dalam ayat kita berikutnya, kita akan melihat pagi-pagi benar Abraham memanggil kedua bujangnya, memasang pelana keledainya beserta Ishak anaknya, lalu mereka pergi ke Gunung Moria, gunung penyembelihan, gunung persembahan, gunung ketaatan kepada Tuhan, gunung yang akan meluluh lantakkan seluruh impian Abraham, gunung yang akan menghancur leburkan masa depan Abraham. Bagaimana tidak, anak satu-satunya, anak laki-laki, anak yang begitu dinantikan selama puluhan tahun, anak itu saat ini harus dikorbankan sebagai korban bakaran. Di sini kita bisa melihat bahwa Abraham melakukan perintah Tuhan tanpa protes atau bertanya. Padahal bisa saja Abraham bertanya pada Tuhan ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk meninggalkan negerinya. Ada begitu banyak penderitaan yang dia alami. Bisa saja dia berkata pada Tuhan, apakah semua ini belum cukup? Sampai sekarang aku harus mengorbankan lagi anak satu-satunya, anak yang melahirkan keturunanku. Abraham juga bisa bertanya, kenapa harus Ishak yang dipersembahkan dan bukan Ismail? Tetapi tidak saudara, Abraham tidak bertanya. Dia tidak bertanya atau protes, tapi dia melakukan firman itu, melakukannya saja dengan ketaatannya kepada Tuhan. Inilah iman yang luar biasa. Inilah iman yang sejati dari Abraham. Dan saudara, ketika mereka tiba di kaki gunung, ketika Abraham dan Ishak mendaki ke Gunung Moria, Ishak lalu bertanya kepada Abraham pada ayat yang berikut, Bapa, di sini sudah ada kayu dan api, tapi di manakah anak domba yang akan dijadikan korban bakaran? Abraham menjawab dengan iman yang besar, Allah yang akan menyediakan. Dan saudara-saudara, ketika mereka tiba di atas gunung, tibalah saatnya bagi Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Di sini kita bisa melihat iman Abraham yang besar, iman Abraham yang sejati. Dia rela untuk melepaskan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Anak laki-laki yang begitu dikasihi, anak laki-laki yang akan membangkitkan keturunan baginya. Anak itu harus dikorbankan. Abraham demi ketaatannya kepada Tuhan, dia rela untuk melepaskan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita belajar teladan dari Abraham. Inilah 3 dimensi dari iman Abraham. Berani untuk mengganti yang pasti dengan yang tidak pasti. Rela melepaskan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Dan Abraham melakukan firman Tuhan tanpa protes atau bertanya. Sudahkah saudara memiliki iman seperti Aman? Sudahkah saudara memiliki iman seperti Bapak Abraham? Jawab sendiri dalam hati saudara. Amin. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Firman-Mu yang datang kepada kami. Kami belajar teladan dari iman Abraham. Bagaimana kami melihat 3 dimensi iman Abraham.
mengganti sesuatu yang pasti dengan yang tidak pasti, rela melepaskan sesuatu yang paling berharga dalam hidup, dan melakukan firman Tuhan tanpa bertanya atau protes. Biarlah firman Tuhan ini juga menyadarkan kami, mengajarkan kami, agar kami pun belajar, agar kami bisa memiliki iman seperti Abraham. Terima kasih Tuhan untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.